Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Di tengah perayaan Lebaran, banjir dan longsor terjadi di kawasan wisata Danau Toba. Longsor terjadi di jalan kawasan wisata pintu masuk Danau Toba pada Kamis sore. Longsor dengan material batu dan kayu berasal dari perbukitan di sekitar danau. Banjir juga melanda jalan lintas Sumatera di kota Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah kendaraan harus diputar balik karena banjir dan longsor ini. Aktivitas warga yang sedang ramai pun terganggu, terlebih lagi di tengah perayaan Lebaran. Petugas pun mengalihkan lalu lintas yang jalannya terimbas banjir dan longsor. Untuk saat ini, untuk masyarakat yang akan melintas dari Siantar menuju ke Parapat, kami alihkan dari Simpang Palang, dan dari Parapat menuju arah Siantar masih bisa untuk dilalui satu kendaraan. Akan tetapi sistem kami buka untuk sistem buka tutup karena sambil kami mengerjakan pembersihan material longsor yang ada di TKP. Banjir ini diduga berasal dari Bukit Bangun Dolok Parapat yang tak mampu menahan derasnya debit air. Ditambah lagi dugaan penebangan kayu di sekitar perbukitan Parapat menjadi pemicu terjadinya banjir. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Meski ada larangan ziarah makam, masih saja ada warga Jakarta yang nekat ke tempat pemakaman umum usai sholat Id. Di Bandung, Jawa Barat menjadi kali pertama warga berziarah di pemakaman khusus pasien COVID-19. Meski ada larangan untuk tidak berziarah makam pada 12 hingga 16 Mei, tempat pemakaman umum Kober Jatinegara ramai didatangi peziarah di hari pertama Lebaran. Tak ada petugas yang berjaga membuat peziarah bisa masuk ke TPU. Ziarah makam juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ratusan jamaah Masjid Al-Mutadin di Kelurahan Pekan Labuan langsung berziarah usai salat Idul Fitri. Bahkan saat berziarah, sebagian besar warga mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak jaga jarak satu dengan yang lain. Ratusan warga Cigadut, Bandung, Jawa Barat juga berziarah makam usai salat Id. Mereka mendatangi permakaman khusus pasien COVID-19. Petugas makam pun membatasi waktu ziarah hingga 10 menit untuk menghindari kerumunan. Kita juga kasih himbauan buat pakai masker, kan di depan TPU udah ada himbauannya. Boleh ke makam, cuma dikasih waktu 5 menit. 5-10 menit lah. Sejak pandemi COVID-19 baru tahun ini peziarah diizinkan masuk TPU Cigadut. Ribuan jenazah COVID-19 sudah dimakamkan di tempat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kerinduan terhadap keluarga dirasakan warga binaan Cipinang dan Bulakapal, Bekasi, Jawa Barat. Namun karena pandemi COVID-19, mereka harus rela melepas rindu dengan keluarga hanya dengan video call. Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen berkumpul dengan keluarga tidak dirasakan oleh Rohia. Ia hanya bisa menahan rindu pada anaknya yang tengah jalani hukuman di Lapas Kelas 1 Cipinang Melayu, Jakarta. Besar harapannya ingin bertemu dan menyuguhkan makanan untuk anaknya Pupus setelah petugas lapas tak mengizinkan ia bertemu langsung dengan anaknya karena pandemi COVID-19. Pertemuan antara Rohia dan anaknya hanya lewat layar ponsel. Sedih hati saya kayaknya. Jadi setiap kali saya nangis, ini lagi hari raya Idul Fitri. Pengen saya kumpul sama anak-anak, pengen saya dulu bersambung sama anak-anak saya, gitu aja sih. Rasa kangen tuh kangen bener sama anak. Kadang anak saya telepon nangis, pengen ketemu mama, katanya kangen sama mama, pengen peluk, gitu. Dalam Lebaran kali ini ada 1.067 napi mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan dan 2 napi diantaranya langsung bebas. Jalan-jalan. Kerinduan terhadap keluarga juga dirasakan warga binaan Lapas Kelas 2A Bulakapal, Bekasi, Jawa Barat.
Mbak sehat? Bapak udah ngabarin? Tangis para tahanan pecah saat diizinkan untuk melepas rindu dengan keluarga walau hanya virtual. Larangan bertemu langsung juga diterapkan di Lapas Bekasi untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Lapas Bula Kapal Bekasi memberikan remisi kepada 648 warga binaan. 4 diantaranya langsung bebas. Remisi diberikan setelah napi menjalani masa tahanan minimal 6 bulan. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ustadz meninggal dunia saat sedang khutbah di Idul Fitri di Kalikotes, Klaten. Ia terjatuh di mimbar saat sedang khutbah kedua. Seorang ustadz bernama Juriono meninggal dunia ketika mengisi khutbah Idul Fitri di Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Menurut saksi mata, saat mengisi khutbah, Juriono ambruk di dekat mimbar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya, korban wafat dalam perjalanan. Menurut panitia, saat Id berlangsung, Ustadz Juriono dalam keadaan bugar. Kira-kira setengah jam beliau khutbah, kemudian mau berdoa, mengajak berdoa. Nah, saat itulah ketika mengajak berdoa kemudian tidak bisa lanjut. Oh, berarti dia jatuh ke depan, itu kemudian lama-lama ke belakang, jamaah kemudian berlari untuk itu. Korban diketahui mempunyai riwayat jantung. Selanjutnya jenazah dimakamkan di TPU Klaten, Belangwetan, Klaten Utara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba kesurupan di tengah jalan raya saat warga sedang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Pemuda tersebut sempat mengamuk dengan mengayun-ayunkan sebilah bambu ke petugas. Petugas Polsek Porong Sidoarjo, Jawa Timur harus menangani seorang pemuda yang tiba-tiba kesurupan saat warga sedang ibadah salat Idul Fitri. Pemuda ini tiba-tiba mengamuk dan berteriak di jalan raya arteri Porong sambil mengayun-ngayunkan bambu. Petugas terpaksa amankan pemuda ini karena meresahkan. Ternyata setelah sampai TKP itu bukan ngamuk, kesurupan. Lalu anggota dengan sigap memberikan supaya menenangkan dulu dari amukan tersebut, tetap nggak mau ngamuk sambil mengayun-ayunkan sebilah bambu. Akhirnya anggota membujuk, nggak mau juga. Anggota mengadakan suatu taktik supaya bisa melumpuhkan. Akhirnya dengan taktik tersebut berhasil melumpuhkan dan kita ringkus, katakanlah seperti itu. Akhirnya kita bisa tenangkan. Kebetulan di situ juga ada kawan-kawannya dan kakaknya. Beruntung saat kejadian warga sedang ibadah salat Id sehingga tidak mengganggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Emergency bed atau tempat tidur darurat kini dibutuhkan sejumlah rumah sakit untuk menjawab ketersediaan tempat tidur bagi para pasien. Untuk itu, MNC Peduli memberi bantuan fasilitas kesehatan kepada Rumah Sakit Royal Progress dan Hermina Podomoro. Di rumah sakit, kelengkapan fasilitas menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar proses penanganan terhadap pasien bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah ketersediaan tempat tidur dalam upaya meningkatkan kecepatan pelayanan di rumah sakit. Hal ini yang membuat MNC Peduli tergerak memberi emergency bed atau tempat tidur darurat untuk Rumah Sakit Royal Progress dan Rumah Sakit Hermina Podomoro. Harapannya tentunya bisa membantu layanan para medis yang mungkin lebih mobile, terutama di masa-masa seperti sekarang ini, di mana kita juga melihat banyak kebutuhan layanan medis untuk para masyarakat. Bantuan MNC Peduli ini akan sangat bermanfaat, khususnya dalam memberi pelayanan kepada pasien.
karena kan biar bagaimanapun juga kapasitas untuk tempat tidur isolasi seperti ini kita maksimalkan, sesuaikan dengan kapasitas rumah sakit keseluruhan. Apalagi bila tempat tidur itu bentuknya sangat ringan, tetapi mempunyai kekuatan yang cukup besar, sehingga pasti ini sangat dibutuhkan. Hadirnya MNC Peduli dalam membantu melengkapi fasilitas kesehatan tidak terlepas dari peran masyarakat Indonesia yang peduli dan ingin berbagi terhadap sesama. Tim Liputan iNews melaporkan.